Maksud hati cuma bercanda. Apa daya, kata anjay yang akhir-akhir ini kembali dipopulerkan oleh Rizky Bilar dipermasalahkan. Berawal dari sebuah konten edukasi yang dibuat oleh Lutfi Agizal. Kini Lutfi terus maju dengan melangkah ke KPAI. Rizky Bilar yang belakangan dinobatkan sebagai Presiden Anjay akhirnya luapkan isi hatinya tentang Lutfi di media sosial. Lapor ke KPAI perkara penggunaan kata anjay, apa sebenarnya maksud Lutfi? Pasca laporan sampai ke KPAI, tak lama tersebar surat edaran tentang penghentian kata anjay. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, angkat bicara. Lantas seperti apa penjelasan Aris Merdeka terkait penggunaan kata anjay? Benarkah kata anjay bakal dihentikan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa tanggapan Bilar jika dirinya dipanggil menghadap KPAI? Saat nama Lutfi Agizal tengah ramai dibahas, asmaranya dengan Salsa Juwita, anak dari penyanyi dangdut Isdalia, dikabarkan kandas. Kabar putus tersebut semakin dikuatkan ketika pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 4,5 tahun itu saling unfollow di media sosial. Benarkah hubungan Lutfi dan Salsa memang sudah berakhir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Lutfi Agizal kembali jadi topik utama setelah sebelumnya sempat dibahas lantaran mempermasalahkan penggunaan kata anjay. Sempat mereda, siapa sangka jika Lutfi ternyata melangkah lebih jauh hingga ke KPAI. Ya, pria yang dikenal karena menjalin asmara dengan Putri Isdalia Salsa Juwita itu melaporkan penggunaan kata anjay yang menurutnya tak layak digunakan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebenarnya saya bukan melaporkan dalam konotasi untuk membawa ke hukum ya. Ini tolong digarisbawahi. Saya melaporkan untuk saya akan mengangkat konten sebuah edukasi yang membahas tentang kalimat slang anjay tadi. Karena apa? Karena ternyata saya mempunyai bukti kalau anak kecil usia 5-10 tahun ini menggunakan kata-kata itu. Siapa yang bisa melindungi anak-anak ini? Tentunya konsennya adalah Komnas Anak, KPAI. Betul dong? Saya melakukan hal yang sesuai prosedur. Saya laporkan, saya menemukan fenomenanya, saya menemukan hasil riset saya, dan tujuan saya apa? Di situ tujuan saya adalah saya ingin mengajak menjadi narasumber dari fenomena ini. Supaya apa? Ini mumpung bisa jadi konten edukasi gitu. Kalau ini diterima di masyarakat, toh juga buat masyarakat. Kalau ini memang tidak diterima masyarakat, ya saya tidak akan melarang itu gitu. Jadi kata-kata itu sudah lama, oke. Tapi pada awalnya tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan ketakutan. Nah sekarang ini sudah menimbulkan ketakutan. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak bisa membiarkan itu, karena apa? Karena kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19, angka kekerasan itu tinggi sekali. Karena apa? Anak tinggal di rumah dan itu berpeluang mengalami kekerasan dengan kekerasan verbal, tidak fisik. Gitu loh. Nah kalau misalnya kata anjay atau istilah anjay, pujian nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya spontan itu karena kata anjay adalah dalam bentuk mengartikan seperti binatang itu kekerasan karena merendahkan martabat. Lutfi ini sebenarnya teman saya. Oh teman lu Bang? Teman. Ya kita nggak tahu motivasinya apa gitu. Kita nggak tahu. Ya kita lihat aja lah gimana dia nanti, apa yang dia lakuin. Tapi kan sejauh ini kan netizen juga pinter Pak. Netizen juga tahu mana yang baik mana yang benar. Ya
apa ya? Ya udah gitu. Ya udah selagi belum ngerugiin secara langsung, kecuali dia datang ke rumah saya masang petasan, berisik ke rumah saya, tuh baru saya pasti langsung tegur Lutfi. Sekarang kan dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh secara langsung kan, ya udah gitu. Candaan berujung masalah. Rizky Bilar tak pernah menyangka kata anjay yang ia gunakan dalam konteks bercanda itu jadi panjang hingga menuju KPAI. Laporan telah dibuat Lutfi, Bilar pun langsung luapkan isi hati di media sosial. Dalam curhatan panjang lebarnya, Bilar bandingkan popularitas asistennya dengan sosok Lutfi yang menurut Bilar ada faktor iri di dalamnya. Di akhir curhatan, Bilar juga menyentil soal pendidikan tinggi yang diraih oleh Lutfi. Baginya, pendidikan tinggi tak selalu jadi patokan baik atau tidaknya akhlak serta budi pekerti seseorang. Gue sendiri pribadi bukan niat maki kan saat itu, bukan niat buruk, bukan niat mengkata-katain orang kan saat itu. Jadi ya gue anggap sih Lutfi ini angin lalu aja yang mencoba untuk naik, tapi ya mungkin ya caranya salah, nggak benar. Dengan menjatuhkan orang. Dan dari sudut pandang gue sendiri, apa ya, kata anjay ini kan sebenarnya gue tadi awalnya tuh cuma keceplosan karena gue spontan, gue ngerasa asik gitu, seru gitu menyanyikan lagu sesuatu yang seru spontan, ada ungkapan seperti itu, dan akhirnya orang kebawa gitu. Dan tergantung sudut pandang masing-masing sih. Makanya saya bilang orang-orang juga pada pintar, pada tahu mana yang baik, mana yang benar, pada tahu mana yang tujuannya maksudnya untuk hal baik atau mungkin tujuannya untuk hal jelek gitu. Tapi kan sebenarnya ya mungkin kata anjay itu sebenarnya menurut saya aman-aman aja. Tapi ya sebaiknya saya menganjurkan untuk anak kecil lebih baik nggak usah memakai kata-kata itulah gitu. Karena emang takutnya imbasnya kemana-mana gitu. Walaupun sebenarnya niat saya tidak seperti itu, tujuan saya jauh dari seperti itu. Dan tadi Mas bilang, pengen gak sih nyentil siapa tadi yang Mas bilang? Buat apa? Saya tidak mencari siapa yang kalah, siapa yang menang. Karena kan bisa dibilang dia cukup vokal. Ya kalau dia menyadari ada sudut pandang seperti ini, harusnya dia lebih bijak dalam bersikap. Apalagi di seorang public figure yang sedang viral, harusnya menjadi suatu hal yang positif. Kalau memang dia merasa ini bisa berdampak buruk untuk kalangan bukan dari bagian mereka atau next generasi kita, ya harusnya mereka sadar sendiri sih. Bandingkan popularitas Lutfi dan asistennya, Bilar luapkan isi hati di media sosial. Beredar surat edaran penghentian kata anjay. Benarkah Bilar sudah siap dipanggil jika dibutuhkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Komen terus yang sebanyak-banyaknya, kira-kira Intens mungkin mau bikin apa ya kan? Oke, aku mau berterima kasih juga untuk Intens. Keren banget. 1 juta subscribers harus semakin keren. Tak butuh waktu lama pasca pergerakan Lutfi menuju KPAI, surat edaran tentang penghentian penggunaan kata anjay tersebar luas. Ditandatangani oleh Aris Merdeka Sirait, selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, penggunaan kata tersebut pun kini dibatasi. Namun merujuk pada penjelasan dalam surat edaran, serta pernyataan resmi Aris Merdeka, kata anjay tak sepenuhnya bermakna negatif, selama penggunaannya tak bermaksud merendahkan martabat lawan bicara. Lantas, mengapa Lutfi begitu mempermasalahkan kata anjay, sedangkan masih banyak kata slang lainnya yang mempunyai makna negatif? Sebenarnya saya juga tanyakan ke pakar-pakar, ada anjay, anjrit, sama BGST. Tapi yang lagi dapat spotlightnya adalah yang viral. Nah, saya tanya lagi. Lebih baik saya bahas sesuatu yang lagi booming atau sesuatu yang tidak booming? Kalau sesuatu yang booming ini bisa berdampak pada sampai anak kecil, mendingan saya cegah yang saat ini.
Apa saya harus biarkan ini menjadi sebuah high impact sampai anak kecil next generasi kita? Kalau emang itu dibiarkan, ya silahkan. Tapi saya nih sebagai anak bangsa, insya Allah niat saya lurus. Saya hanya memberikan wawasan edukasi bahwa kalimat slang itu bisa bermakna positif dan negatif. Hati-hati menggunakannya. Karena setiap orang itu punya hak untuk menyatakan pendapatnya, ya, pikirannya, ya, nggak boleh dilarang. Tetapi yang dilarang itu kalau itu bermakna merendahkan martabat, ya, dan itu merupakan bentuk kekerasan, maka tidak ada toleransi terhadap itu. Berhenti mengatakan anjay itu. Itu yang dilihat oleh Komnas Perlindungan Anak, bahwa kalau itu adalah kata anjay atau istilah anjay itu adalah pujian, kesalutan kepada seseorang dan tidak bermakna atau mengartikan bahwa itu salah satu bentuk kata binatang, go ahead, jalan. Tetapi kalau itu sekali lagi sebaliknya mengandung dan memenuhi unsur kekerasan, merendahkan martabat, itu kekerasan verbal. Oleh Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu dapat diancam 5 tahun penjara. Kalau istilah anjay itu mengandung unsur kekerasan, maka itu adalah pidana. Pemirsa Intens Investigasi, Lutfi Agizal mengaku tak berniat memperkarakan oknum tertentu dalam laporannya terkait penggunaan kata anjay ke KPAI. Namun netizen menganggap kata yang dipermasalahkan tersebut memojokkan Rizky Bilar. Pasalnya, Rizky lah yang seolah mempopulerkan kembali penggunaan kata anjay belakangan ini. Tak heran, pertanyaan terkait Bilar yang bakal dipanggil menghadap pun menambah kegalauan bagi para fans. Kendati demikian, Bilar tak gentar. Jika memang diperlukan, dirinya siap menghadap KPAI guna memberikan penjelasan serinci-rincinya. Ya kalau emang saya benar-benar di suatu saat dipanggil, ya saya siap, saya bakal jelasin seada-adanya, seapa adanya. Lagian gue belum pernah sih lihat seumur hidup gue ada orang yang marah-marah, maki-maki, pakai kata anjay, lu anjay lu ya, nggak ada. Dan gue nggak bakal tersinggung bro kalau ada orang yang nggak kenal terus ngomong gue kayak gitu, ngomong kayak gitu. Oh bercanda nih pasti, konotasinya pasti bercanda pasti gitu, bukan untuk maaf kata memaki gitu kan. Dan berarti Bilar tidak akan lari dari hal apapun ya? Oh tidak. Lo adalah warga negara yang baik ya Bil ya? Iyalah, emang saya ngapain? Rizky Bilar siap dipanggil, apalagi penggunaan kata anjaynya dalam konteks bercanda yang berarti tak perlu diperkarakan. Lantas benarkah pasca konflik dengan Bilar, asmara Lutfi dan Salsa kandas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat Intens, selamat ya 1 juta subscribers. Sayangnya tayangnya 1 hari 2 kali. Hebat banget, top. Udah ngalahin Rasa Entertainment dia. Pasca nama Lutfi jadi pembicaraan panas karena mengaku sedang mengedukasi publik lewat kontennya. Salsa Juwita, pacar Lutfi yang juga putri sulung pedangdut Iis Dahlia, mengunggah postingan di media sosialnya terkait apabila ada hal yang tak enak dari orang sekitarnya. Salsa meminta untuk tak menyangkut pautkan hal itu dengan dirinya dan keluarganya. Di saat yang hampir bersamaan, Lutfi dan Salsa pun terciduk saling unfollow di media sosial. Akhirnya, spekulasi tentang kabar putusnya pasangan tersebut tersebar luas. Sama Salsa sendiri gimana? Kan kabarnya udah unfollow nih. Oke, jadi gini ya. Dari saya pribadi tidak ada kata putus. Tidak ada kata break. Ya, tapi karena ini impact-nya high impact banget sosial media ini sampai 78 juta. Saya meminta untuk Salsa meredam. Kalau Salsa masih follow saya, dia kok ada orang yang komen di tempat saya nge-text dia, notifikasinya masih masuk. Apalagi orang yang nge-follow. Lebih baik close karena dia kan juga mungkin di private ya. Dia juga public figure. Dia juga ada kepentingan dalam sebuah
Ya mungkin mengelola akunnya untuk endorse, untuk apa. Kita berdua untuk gimana cara meredamnya. Ya udah, sosial media kita close dulu, personal in touch kita masih jalan. Itu dalam artian bukan ada kerenggangan dalam. Sejauh ini nggak ada. Saya pengennya saya yang melakukan, saya yang bertanggung jawab. Kenapa harus impact-nya kalian nyerang ke pacar saya, keluarganya, ke keluarga saya? Yang kalian serang ke saya juga nggak ada masalah kan, saya nggak ngelaporin kalian sama sekali. Saat ini saya tidak melaporkan apapun. Tapi ingat, walaupun saya tidak melaporkan, undang-undang itu ada UITE. Nggak tahu saya pasalnya berapa, mungkin 27 apa 310, saya kurang paham itu UITE-nya. Ya lebih baik kalian tanpa harus ada yang dilaporkan, lebih menjagalah kalimatnya. Pemirsa Intens investigasi. Tak ingin melibatkan orang-orang terdekat, Lutfi mengaku memang dirinya dan Salsa memutus hubungan di media sosial. Tapi menurut Lutfi pula, hal tersebut tidak berarti berakhir pula hubungan mereka di dunia nyata. 4,5 tahun merajut asmara, cinta Lutfi dan Salsa tak mudah goyah hanya karena mempermasalahkan penggunaan kata anjay. Sampai detik ini masih WhatsAppan, lihat aja. Ntar dulu. Oke. Sampai detik ini masih WhatsAppan. Malah gue belum membuka. Ini HP aku baru nyala lagi. Ini aku baru buka HP. Ya, Menteri Keuangan itu panggilan aku ke dia. Aku masih WhatsApp sama dia. So far masih belum ada hal yang buruk. Saya menjalin hubungan sama dia itu udah 4,5 tahun. Buat saya relationship itu adalah private ya, konfidensial antara saya dan pasangan saya. Justru saya malah agak risih kalau ini saya bawa-bawa terus depan kamera. Contoh, aku sayang sama kamu. Kalau ini di personal hanya berdua dan 3 orang, intensnya beda kan esensinya. Sama beda depan kamera. Aku sayang sama kamu. Sejauh ini sih saya selalu bilang, sayang, apapun yang kamu sedang hadapin, aku percaya kamu kalau itu yang terbaik buat kamu. Kamu bisa. Kalimat itu sudah bisa gue artikan kalau Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.